Di restoran paling eksklusif di kota, semua orang gemetar di hadapan Ibu Adriawinata, ibu dari miliarder paling berkuasa di negeri ini. Tapi malam itu, seorang pelayan sederhana akan melakukan sesuatu yang tidak seorang pun berani lakukan selama puluhan tahun, menatap matanya dan mengatakan kebenaran. Suara gelas kristal yang pecah berderai di lantai marmer, membuat 50 orang di restoran itu menahan napas. Tapi bukan suara itu yang menghentikan waktu, melainkan apa yang datang setelahnya. Keheningan mematikan Ibu Adriawinata yang berdiri dari kursinya dengan mata abu-abu yang telah menghancurkan kerajaan bisnis kini tertuju padaku. Aku punya 3 detik untuk memutuskan apakah aku ingin mempertahankan pekerjaanku atau martabatku. Aku memilih martabat. Ibu Adria, kataku, dan suaraku terdengar lebih tegas daripada gemetar tanganku. Ambil sendiri gelasmu. Restoran Mutiara Hitam belum pernah mengenal keheningan seabsolut ini. Bahkan gemerincing sendok garpu pun tidak terdengar. 60 pasang mata menatapku seolah aku baru saja menandatangani hukuman mati. Karena di kota ini, melawan Ibu Adriawinata bukanlah sebuah kesalahan, melainkan kehancuran karier. Biarkan aku mundur 3 jam ke saat hidupku masih memiliki makna. Saat itu pukul 6 sore ketika aku tiba di restoran. Menyeret seragam maronku yang sudah menunjukkan tanda-tanda terlalu sering dicuci. Manajer Anton mencegatku di pintu masuk staf dengan tatapan yang berarti masalah. Rina, meja 12, kamu yang melayani. Perutku menciut. Meja 12 adalah satu-satunya meja di restoran yang memiliki lampu gantung kristal sendiri. Berhiaskan karat dan pemandangan langsung ke taman pribadi. Meja itu hanya dipesan untuk 1 orang. Dia. Fisikku. Pak Anton mengangguk. Kumisnya sedikit bergetar. Ibu Adriawinata tiba 10 menit yang lalu bersama putranya, Galih, dan sudah membuat 2 pelayan menangis. Dia mendekat, merendahkan suaranya. Rina, aku butuh kamu jadi tidak terlihat. Sajikan, senyum, dan demi Tuhan, jangan menatap matanya langsung. Pelayan terakhir yang melakukannya. Ya, katakanlah sekarang dia bekerja membersihkan toilet di terminal bus. Aku mengangguk. Meskipun sesuatu di dadaku sudah mulai terasa sesak. Aku sudah bekerja 6 bulan di Mutiara Hitam. 6 bulan menghindari situasi persis seperti ini. Tapi semesta punya selera humor yang kejam. Ketika aku mendekat ke meja 12, hal pertama yang kulihat adalah punggungnya. Ibu Adriawinata berusia 63 tahun, tetapi postur tubuhnya kokoh seperti baja. Rambut perak disanggul rapi, setelan hitam kautur yang mungkin lebih mahal daripada sewa apartemenku setahun penuh. Dan tangan itu, Tuhan, tangan itu dengan cincin berlian yang berkilauan seperti peringatan. Di sebelah kanannya, putranya Galih, 35 tahun, pewaris kerajaan Winata, dan dengan tatapan di matanya yang segera ku kenali, rasa malu yang tertahan. Aku pernah melihatnya sebelumnya pada anak-anak keluarga kaya lainnya. Ekspresi seseorang yang tahu bahwa ibunya adalah monster, tetapi terlalu takut atau terlalu nyaman untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Selamat malam. Kataku dengan suara paling profesional, meletakkan menu di atas meja. Selamat datang di Mutiara Hitam. Nama saya Rina, dan saya akan menjadi... Airnya hangat. Ibu Adria memotong tanpa menatapku. Suaranya dingin, presisi, seperti pisau bedah. Apakah di restoran ini tidak tahu bahwa air harus disajikan pada suhu 4 gradus C? Aku menatap gelas. Aku bisa melihat tetesan kondensasi di kristalnya. Air itu sempurna dingin. Maaf ibu, saya akan membawakan. Dan garpu ini. Dia mengangkat sendok garpu dengan 2 jari, seolah itu sesuatu yang terkontaminasi. Ada noda mikroskopis. Apa kalian tidak memeriksa ini? Galih bergerak tidak nyaman di kursinya. Bu, tolong. Diam, Galih. Kata itu keluar seperti cambuk. Aku tidak meminta pendapatmu. Dia menoleh ke arahku, dan untuk pertama kalinya menatapku. Benar-benar menatapku. Mata abu-abunya menyapu seragamku yang usang, rambutku yang dikuncir kuda sederhana, sepatuku yang sudah tua yang telah kupoles 3 kali pagi itu agar terlihat rapi. Dan dalam tatapannya aku melihat sesuatu yang lebih buruk daripada penghinaan. Aku melihat kekosongan, seolah aku begitu tidak penting, sampai tak pantas mendapatkan cemoohannya. Bawa semuanya baru, perintahnya. Air, sendok, garpu, piring, semuanya. Dan ketika kamu kembali, pastikan kamu tidak bernapas dekat makanan. Entah parfum murahan apa yang kau pakai, tapi ini menjijikkan. Aku tidak memakai parfum. Aku tidak sanggup membelinya. Segera, ibu. Aku berbalik, merasakan tatapan dari meja lain. Semua orang sudah mendengar.
Di dapur, Chef Budi melihatku masuk dan menggelengkan kepala. Apa yang diminta wanita tua itu sekarang? Semuanya baru. Tanganku gemetar saat mengumpulkan sendok garpu bersih. Dia bilang airnya hangat dan parfumku menjijikkan. Kamu tidak memakai parfum? Chef Budi mengerutkan kening. Aku tahu. Aku kembali ke meja 12 dengan nampan baru. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Aku meletakkan air segar, sendok garpu baru, piring yang bersih tanpa noda. Aku bergerak seperti hantu, persis seperti yang diinstruksikan Pak Anton. Apakah sudah siap memesan? Tanyaku. Ibu Adria bahkan tidak membuka menu. Galih akan memesan tenderloin Wellington. Saya akan mengambil salad nisois, tetapi tanpa ikan teri, tanpa zaitun, tanpa telur. Dan saya ingin tuna dipanggang tepat 45 detik di setiap sisi. Kamu mengerti atau saya perlu menulisnya? Saya mengerti sepenuhnya, Ibu. Itu akan terlihat nanti. 40 menit berikutnya adalah pelatihan tingkat tinggi dalam penghinaan sistematis. Setiap kali aku mendekati meja, Ibu Adria menemukan sesuatu yang baru untuk dikritik. Roti terlalu panas, mentega terlalu dingin, lilin terlalu terang, caraku berjalan terlalu berisik, permintaanku terlalu sering, diamku terlalu tidak sopan. Galih tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membelaku, hanya menatap piringnya, memotong dagingnya menjadi kotak-kotak sempurna, mengunyah dalam diam, sementara ibunya menghancurkan martabatku sepotong demi sepotong. Tapi yang benar-benar menghancurkanku bukanlah itu semua, melainkan ketika aku membawakan saladnya. Aku sudah memeriksanya 3 kali di dapur. Chef Budi, secara pribadi telah mencatat waktu memanggang tuna tepat 45 detik di setiap sisi. Penyajiannya sempurna. Aku meletakkan piring di depannya dengan tangan yang tidak lagi gemetar karena gugup, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih gelap. Ibu Adria menatap salad, mengambil garpunya, memotong sepotong tuna, membawanya ke mulutnya, mengunyah perlahan, matanya tidak pernah lepas dari mataku. Dan kemudian, dengan gerakan yang disengaja dan terhitung, dia meludahkannya ke serbetnya. Kering, katanya. Benar-benar tidak bisa diterima. Itu tidak kering. Aku tahu itu. Chef Budi tahu itu. Galih tahu itu. Semua orang di restoran terkutuk itu tahu itu. Tapi ini bukan tentang makanan. Ini tidak pernah tentang makanan. Ini tentang kekuasaan, jenis kekuasaan yang digunakan ketika kamu begitu bosan dengan kehidupan sempurnamu, sampai-sampai satu-satunya hiburanmu adalah menghancurkan orang-orang yang tidak bisa membela diri. Saya akan menyiapkan salad lain, aku memulai. Tidak, Ibu Adria bersandar di kursinya, senyum kecil melengkung di bibirnya yang dipoles merah gelap. Saya ingin bicara dengan manajer. Saya ingin mereka tahu jenis pelayanan biasa-biasa saja yang mereka tawarkan. Dan saya ingin dia berhenti sejenak, menikmati setiap kata. Anda dipecat di sini, sekarang, di depan semua orang. Restoran kembali sunyi, keheningan penonton yang menunggu untuk melihat darah. Bu, itu berlebihan. Galih akhirnya menemukan suaranya, tetapi itu lemah, menyedihkan. Sudah kubilang diam, Galih. Ibu Adria bahkan tidak menatapnya. Matanya tertuju padaku, menunggu untuk melihatku memohon, menangis, hancur. Dan sesuatu di dalam diriku pecah. Tapi bukan seperti yang dia harapkan. Tahukah Anda, Ibu Adria, kata-kata itu keluar sebelum aku bisa menghentikannya. Anda benar. Itu mengejutkannya. Alisnya sedikit terangkat. Anda benar, ulangku. Dan sekarang suaraku lebih keras, lebih jelas. Pelayanan ini tidak bisa diterima karena pelayanan yang benar-benar baik seharusnya tidak termasuk harus menahan pelanggan yang memperlakukan manusia seperti sampah. Keheningan kini mutlak. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telingaku. Ibu Adria memucat, lalu memerah. Dia perlahan bangkit dari kursinya, dan saat itulah tangannya menyapu gelas air dari meja. Gelas kristal pecah berderai di lantai marmer dengan suara yang tidak akan pernah kulupakan. Beraninya kamu. Suaranya racun murni. Apakah kamu tahu siapa saya? Ya, kataku. Dan sekarang, air mata sudah menggenang di mataku. Tapi itu bukan air mata ketakutan. Itu adalah air mata kemarahan yang tertahan. Selama bertahun-tahun melihat orang-orang sepertinya menghancurkan orang-orang sepertiku. Saya tahu persis siapa Anda. Anda adalah Ibu Adria Winata, wanita yang membangun kerajaan di atas punggung karyawan yang tidak pernah dia anggap sebagai manusia. Wanita yang ditakuti semua orang tapi tidak dihormati siapapun. Wanita yang membesarkan seorang putra yang begitu takut padanya, sampai-sampai dia tidak bisa membela apa yang benar ketika melihatnya. Galih sudah berdiri. Wajahnya adalah topeng kejutan. Rina,
Suara Pak Anton datang dari suatu tempat di belakangku, diwarnai kepanikan, tapi aku tidak bisa berhenti. Pintu air telah terbuka. Dan tahukah Anda apa yang paling menyedihkan, Ibu Adria? Anda memiliki semua uang di dunia, semua kekuasaan, semua kesempatan yang bisa diinginkan siapapun. Namun, satu-satunya hal yang Anda tahu, cara melakukannya dengan semua itu, adalah membuat orang-orang yang bernasib buruk berpapasan dengan Anda merasa kecil. Ibu Adria menatapku seolah aku adalah sejenis serangga yang baru saja berbicara. Mulutnya terbuka dan tertutup, tapi tidak ada suara yang keluar. Jadi ya, lanjutku. Dan sekarang aku tidak peduli apa-apa lagi. Pekerjaanku sudah hilang pula. Ambil sendiri gelasmu, karena untuk sekali ini dalam hidupmu yang istimewa, lakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Alih-alih berharap seluruh dunia berlutut di kakimu. Seluruh restoran berhenti berpura-pura tidak melihat. Semua orang menatap kami dengan mulut terbuka. Bahkan para pelayan lain pun keluar dari dapur. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang wanita di meja 5 mulai bertepuk tangan. Lalu orang lain di meja 8, kemudian seorang pengusaha di meja 3. Dalam hitungan detik, seluruh restoran bertepuk tangan. Itu bukan tepuk tangan yang sopan. Itu adalah tepuk tangan pembebasan dari setiap orang yang pernah dipermalukan oleh seseorang dengan uang dan kekuasaan. Dari setiap karyawan yang harus menahan diri, dari setiap manusia yang bermimpi, mengatakan persis apa yang baru saja kukatakan. Ibu Adria Winata, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, terdiam sepenuhnya. Tapi saat tepuk tangan berlanjut, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Galih Winata menatapku dan di matanya tidak ada kemarahan. Ada sesuatu yang lebih mengganggu, ada air mata. Ayahku, katanya pelan, tetapi dalam keheningan setelah tepuk tangan, semua orang mendengarnya. Ayahku meninggal 6 bulan yang lalu. Tahukah kamu apa kata-kata terakhirnya? Dia menoleh ke ibunya. Dia berkata, Galih, jangan biarkan ibumu menjadi monster yang kutakutkan sudah terjadi. Ibu Adria mundur selangkah seolah dia baru saja dipukul. Galih, bagaimana kamu? Aku terlambat, ayah. Galih melanjutkan, dan kini air mata mengalir deras di wajahnya. Aku terlambat 35 tahun. Dia menatapku lagi. Tapi wanita ini, pelayan ini yang bahkan tidak kau kenal, memiliki keberanian yang tidak pernah kumiliki. Dia mengeluarkan dompetnya dan meletakkan beberapa lembar uang di atas meja. Uang yang cukup untuk membayar tagihan 10 kali lipat. Ayo pergi, Bu. Tapi Ibu Adria tidak bergerak. Dia menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kudekripsi. Bukan kemarahan, bukan penghinaan, melainkan sesuatu yang lebih kompleks, sesuatu yang hampir seperti pengakuan. Siapa namamu? Tanyanya akhirnya. Suaranya nyaris, seperti bisikan. Rina Permata. Ibu Adria mengangguk perlahan, seolah dia sedang menghafal nama itu. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Galih mengikutinya, tetapi sebelum keluar dia berhenti di sampingku. Terima kasih, gumamnya. Untuk apa yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun yang lalu. Dan kemudian mereka pergi. Restoran meledak dalam percakapan. Pak Anton mendekatiku. Wajahnya campuran kekaguman dan ketakutan mutlak. Rina, itu adalah hal paling berani dan paling bodoh yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku tahu, kataku. Dan untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun aku tersenyum sungguhan. Aku dipecat. Mungkin. Keluarga Winata memiliki setengah dari kota ini. Mereka bisa menghancurkan restoran ini hanya dengan sebuah panggilan telepon. Aku mengangguk. Aku tahu akan ada konsekuensinya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku aku telah mengatakan kebenaran seutuhnya, tanpa filter, tanpa rasa takut, dan rasanya seperti kebebasan. Yang tidak kutahu, yang tidak seorang pun dari kami tahu, adalah bahwa ini hanyalah permulaan. Karena Ibu Adria Winata bukanlah tipe wanita yang membiarkan masalah tidak terselesaikan. Dan aku baru saja menjadi proyek paling menariknya dalam bertahun-tahun. 3 hari setelah insiden itu, hidupku adalah kekacauan yang terkendali, atau lebih tepatnya, kekacauan tanpa kendali apapun. Video itu muncul di internet tepat 18 jam setelah malam itu. Seseorang di restoran telah merekam semuanya. Aku tidak tahu siapa, dan sejujurnya aku tidak peduli lagi. Judulnya dramatis dan dirancang sempurna untuk menjadi viral. Pelayan hancurkan miliarder dengan kebenaran. Anda tidak akan percaya apa yang terjadi. Selanjutnya, 3 juta tayangan di hari pertama, 7 juta di hari kedua. Untuk hari ketiga telah melewati 15 juta dan ada di semua platform media sosial.
Aku telah menjadi meme, menjadi simbol, menjadi segalanya kecuali apa aku sebenarnya. Seorang wanita berusia 28 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan 2 minggu lagi tidak bisa membayar sewa. Pak Anton telah meneleponku keesokan pagi setelah insiden itu. Suaranya gemetar. "Rina, aku sangat menyesal. Para pemilik. Keluarga Winata memiliki investasi di grup yang memiliki mutiara hitam. Aku diperintahkan untuk memecatmu segera. Aku bahkan tidak bisa memberimu surat rekomendasi. Aku sangat menyesal. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu bagaimana dunia ini bekerja. Yang berkuasa menghancurkan, dan sisanya dari kami, belajar menghindar atau mati dalam mencoba. Tapi yang tidak kuduga adalah panggilan kedua. Itu datang 2 jam kemudian dari nomor pribadi, Rina Permata. Suara itu maskulin, profesional, dingin. Ya, saya. Saya Bapak Surya, Kepala HRD Grup Winata. Saya khawatir harus memberitahu Anda bahwa Anda telah ditambahkan ke daftar hitam di sektor perhotelan dan jasa di kota. Tidak ada restoran, hotel, kafe atau perusahaan serupa yang akan mempekerjakan Anda. Ini berlaku segera. Aku merasa lantai menghilang di bawah kakiku. Daftar hitam, apakah itu legal? Itu adalah rekomendasi pribadi antar perusahaan mitra. Selamat pagi, Nona Permata. Klik. Dan begitulah, dalam kurang dari 24 jam, aku telah berubah dari seorang pelayan anonim menjadi orang buangan profesional dengan video viral yang dirayakan semua orang, tetapi tidak seorang pun ingin mengaitkan dengan bisnis mereka. Ironi itu tidak luput dariku. Kini, 3 hari kemudian, aku duduk di apartemen 1 kamarku yang kecil, menatap laptopku dengan campuran ketertarikan dan kengerian. Komentar di video itu sangat banyak. Ratu mutlak, begitulah seharusnya. Akhirnya, ada yang mengatakan kebenaran kepada orang-orang ini. Di mana saya bisa berdonasi untuk membantu gadis ini, dia akan dihancurkan. Ibu Adria Winata adalah ular berbisa. Sepupu saya bekerja untuknya, dan dia membuatnya menangis setiap hari. Putranya menangis menghancurkan hatiku. Bayangkan memiliki ibu seperti itu. Ada ribuan lagi. Beberapa membelaku, yang lain mengatakan aku tidak sopan dan pantas mendapatkan apa yang terjadi padaku. Beberapa, yang paling membuatku takut, telah menemukan alamatku dan mempublikasikannya di komentar. Tok, tok, tok. Jantungku berhenti berdetak. Aku tidak mengharapkan kunjungan. Aku tidak pernah mengharapkan kunjungan. Apartemenku berada di lantai 4 tanpa lift di gedung yang pernah lebih baik di tahun 80-an. Satu-satunya orang yang mengetuk pintuku adalah pemilik apartemen ketika dia ingin uang sewa atau pengantar makanan yang salah alamat. Tok, tok, tok. Lebih mendesak. Kali ini aku bangkit dari sofa tidur, yang juga berfungsi sebagai ruang makan dan mejaku, dan mendekati pintu. Ada lubang intip, tapi terlalu tergores sehingga hampir tidak bisa melihat. "Siapa?" tanyaku. Suaraku lebih tegas dari yang kurasakan. "Nona Permata, kita perlu bicara." Itu suara wanita, terdidik, dengan aksen yang pernah kudengar di kalangan atas kota. Perutku menciut. "Saya tidak tertarik pada wawancara," kataku. "Saya sudah menolak 3 acara televisi. Saya bukan jurnalis. Saya Ibu Elsa Dirgantara, pengacara. Saya mewakili Ibu Adria Winata." Dunia sedikit miring. Aku membuka pintu dengan rantai pengaman masih terpasang. Melalui celah aku melihat seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, mengenakan setelan abu-abu mutiara yang mungkin lebih mahal dari 6 bulan sewa lamaku. Dia membawa tas kulit dan ekspresi yang sama sekali tidak mengungkapkan apa-apa. "Apa yang Anda inginkan?" tanyaku. 5 menit waktu Anda, tolong." Itu bukan permohonan. Itu adalah pernyataan fakta, seolah persetujuanku hanyalah formalitas. Melawan semua insting bertahan hidupku, aku membuka pintu. Ibu Elsa Dirgantara masuk ke apartemenku dengan ekspresi yang mungkin akan dia gunakan untuk masuk ke ruang rapat atau pengadilan. Matanya memindai ruang dalam 2 detik. Dapur, yang pada dasarnya adalah kompor listrik, dan kulkas mini, sofa tidur yang dilipat ke dinding, meja kecil dengan laptopku dikelilingi cangkir kopi kosong, jendela dengan pemandangan ke gang tempat kucing-kucing berkelahi memperebutkan sampah setiap malam. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang apartemen itu, nilai plus untuknya. "Saya akan langsung ke intinya, Nona Permata," katanya sambil meletakkan tasnya di mejaku dan mengeluarkan sebuah map. "Klien saya, Ibu Adria Winata, ingin menawarkan sebuah proposal." Aku hampir tertawa. Sebuah proposal. Kliennya memasukkanku ke daftar hitam, dan sekarang ingin membuatku sebuah proposal. Tepat sekali. Ibu Elsa membuka map,
memperlihatkan dokumen-dokumen yang tersusun rapi. Ibu Adria mengakui bahwa tindakannya mungkin berlebihan. Daftar hitam akan dihapus efektif hari ini pukul 5 sore. Selain itu, Anda akan menerima kompensasi sebesar Rp250.000. Atas kehilangan pekerjaan Anda dan kerusakan reputasi profesional Anda, Rp250.000 lebih banyak uang daripada yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Apa triknya? Tanyaku. Karena selalu ada trik dengan orang-orang seperti Ibu Adria Winata. Ibu Elsa tersenyum tipis. Itu adalah senyum yang telah dia latih di Fakultas Hukum Mahal dan disempurnakan di ruang rapat tempat nasib diputuskan. Ibu Adria ingin Anda bekerja untuknya. Keheningan yang menyusul begitu pekat sampai aku bisa memotongnya dengan pisau. Maaf, hanya itu yang bisa kuucapkan. Sebagai asisten pribadinya, gaji awal Rp180.000 per tahun, ditambah tunjangan penuh, tempat tinggal, dan bonus penandatanganan tambahan sebesar Rp400.000. Ibu Elsa menggeser kontrak melintasi meja. Ini adalah tawaran yang sangat murah hati. Ini gila, kataku, menemukan suaraku. Klien Anda membenci saya melawannya secara publik, saya mempermalukannya. Kenapa dia ingin saya bekerja untuknya? Kenapa? Kata sebuah suara dari pintu, suara yang segera ku kenali. Kamu adalah orang pertama dalam 30 tahun yang mengatakan kebenaran kepadaku. Aku berbalik begitu cepat sampai hampir kehilangan keseimbangan. Ibu Adria Winata berdiri di ambang apartemenku. Aku tidak tahu bagaimana aku tidak mendengarnya menaiki tangga. Aku tidak tahu bagaimana dia melewati pintu utama gedung yang seharusnya memerlukan kode. Aku tidak tahu apa-apa, kecuali bahwa tiba-tiba wanita paling berkuasa di kota itu ada di apartemen kecilku, menatapku dengan mata abu-abu yang telah menghantui mimpi burukku selama 3 malam, tapi ada sesuatu yang berbeda padanya, sesuatu yang tidak kulihat di restoran. Dia tampak lelah. Garis-garis di sekitar matanya lebih menonjol. Riasannya yang sempurna tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya, dan postur tubuhnya, meskipun masih tegak, memiliki beban tak terlihat di pundaknya. Ibu Adria, kataku dan aku benci bahwa suaraku terdengar gemetar. Rina, namaku terdengar aneh di bibirnya. Saya bisa pergi jika kamu mau. Ibu Elsa bisa menangani detailnya. Tapi saya datang secara pribadi karena kamu perlu melihat bahwa ini bukan jebakan. Bukan jebakan? Ulangku, menemukan sedikit keberanianku yang sebelumnya. Anda menghancurkan karier saya dalam waktu kurang dari 24 jam. Anda membuat saya menjadi tidak tersentuh di seluruh kota. Dan sekarang Anda ingin saya percaya bahwa ini apa? Tindakan kebaikan? Tidak, kata Ibu Adria, dan yang mengejutkanku sepenuhnya, dia masuk ke apartemen dan menutup pintu di belakangnya. Ini murni keegoisan. Itu menghentikanku. Dia mendekat ke jendela, menatap ke arah gang. Ketika dia berbicara lagi, suaranya berbeda, lebih lembut, hampir manusiawi. Video itu memiliki 15 juta tayangan. Saya sudah menontonnya 143 kali. Dia menoleh untuk menatapku. Tahukah kamu berapa banyak orang dalam hidup saya yang berbicara seperti itu kepada saya? Dengan kejujuran brutal itu, kebenaran tanpa filter itu. Saya tidak tahu. 0. Sampai Anda. Dia melepas sarung tangan kulitnya perlahan. Sebuah gerakan yang tampak lebih rentan dari yang seharusnya. Suami saya meninggal 6 bulan yang lalu. Bapak Hadi, kami menikah 40 tahun dan diranjang kematiannya. Tahukah kamu apa yang dia katakan kepada saya? Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apakah aku harus. Dia bilang saya telah kehilangan diri saya, bahwa wanita yang dia cintai telah lama menghilang, sampai-sampai dia tidak bisa lagi mengingat bagaimana tawanya. Matanya berkilauan, tapi bukan dengan air mata, dengan sesuatu yang lebih keras. Dia bilang saya telah menjadi persis seperti yang paling saya takuti, yaitu ibu saya sendiri. Udara di apartemen terasa berat, syarat dengan kebenaran yang aku tidak yakin ingin ku dengar. Selama 6 bulan, Ibu Adria melanjutkan, saya telah mencoba memahami apa yang dia maksud. Saya telah menganalisis setiap keputusan yang saya buat, setiap kata yang saya ucapkan, setiap orang yang saya sakiti dalam perjalanan menuju kesuksesan. Dan saya tidak menemukan jawaban, karena semua orang di sekitar saya mengatakan apa yang ingin saya dengar. Mereka mengatakan saya brilian, berkuasa, inspiratif, tapi Anda tahu itu tidak benar, kataku pelan. Saya tahu itu hanya sebagian dari kebenaran, bagian yang nyaman. Dia menatapku langsung. Dan kemudian kamu masuk. Seorang pelayan berusia 28 tahun yang tidak punya apa-apa untuk didapat dan segalanya untuk hilang. Namun,
Kamu mengatakan persis apa yang tidak berani dikatakan orang lain, dan Anda menghancurkan saya karena itu. Ya, dia tidak menyangkal, tidak meminta maaf. Karena itulah yang saya lakukan. Itulah yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya. Seseorang menantang saya dan saya menghancurkan. Itu adalah insting pada titik ini, otomatis. Dan sekarang apa? Tanyaku. Anda ingin saya menjadi hati nurani pribadi Anda, cermin kebenaran yang tidak nyaman? Saya ingin, kata Ibu Adria. Dan kini ada sesuatu yang hampir putus asa dalam suaranya. Seseorang menghentikan saya sebelum terlambat. Galih menatap saya dengan ketakutan. Karyawan saya menghindari saya. Teman-teman saya hanyalah orang-orang yang menginginkan sesuatu dari saya. Dan saya sendirian di sebuah mansion 20 kamar. Perlahan-lahan menjadi tipe orang yang bahkan putra saya tidak bisa cintai. Keheningan yang menyusul dipatahkan oleh Ibu Elsa, yang telah mengamati semuanya dengan ekspresi netral profesional. Kontraknya 1 tahun, katanya. Kembali ke detail praktis. Dengan klausul keluar bersama setelah 3 bulan jika kedua belah pihak sepakat bahwa itu tidak berfungsi. Kerahasiaan penuh, tentu saja. Aku menatap kontrak. Angka-angka menari di depan mataku. Rp180.000 setahun, bonus Rp 1.000, kompensasi Rp250.000. Itu total Rp830.000. Itu adalah kehidupan yang sama sekali berbeda. Itu juga berpotensi menjadi jebakan emas. Mengapa saya harus percaya kepada Anda? Tanyaku kepada Ibu Adria langsung. Anda menunjukkan persis kemampuan Anda ketika seseorang menantang Anda. Anda tidak seharusnya percaya kepada saya, jawab Ibu Adria, dengan kejujuran yang mengejutkan. Anda harus pergi dengan mata terbuka lebar, mengetahui bahwa saya sulit, menuntut, dan kemungkinan besar akan membuat hidup Anda sengsara setidaknya setengah dari waktu. Dan separuh lainnya, untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang mungkin merupakan senyum sungguhan di wajahnya. Separuh lainnya. Anda akan belajar bagaimana dunia di puncak benar-benar berfungsi. Anda akan bertemu orang-orang yang bisa membuka pintu yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Dan siapa tahu, ekspresinya sedikit melunak. Mungkin kita berdua akan belajar sesuatu. Aku menatap Ibu Elsa, yang mempertahankan ekspresi netralnya yang sempurna. Aku menatap kontrak dengan semua nol itu. Aku menatap apartemenku yang mungil dengan sofa tidurnya dan pemandangan ke geng. Dan aku menatap Ibu Adria Winata, wanita yang kompleks dan hancur ini yang telah menjadi penjahat pribadiku 3 hari yang lalu. Saya butuh 24 jam untuk memikirkannya, kataku akhirnya. Tentu saja. Ibu Elsa menutup tasnya dengan bunyi klik puas. Nomor saya ada di halaman pertama kontrak. Telepon sebelum jam 5 sore besok. Ibu Adria mengenakan sarung tangannya, bersiap untuk pergi, tetapi dia berhenti di pintu, menatapku untuk terakhir kalinya. Rina, saya tidak meminta Anda untuk memaafkan saya. Saya bahkan tidak meminta Anda untuk menyukai saya. Saya hanya meminta Anda untuk mempertimbangkan bahwa mungkin saja, hanya mungkin, kita berdua bisa mendapatkan keuntungan dari kegilaan ini. Dan kemudian dia pergi, meninggalkan aroma parfum mahalnya dan sebuah kontrak yang bisa mengubah hidupku. Aku duduk di sofa tidurku selama berjam-jam setelah mereka pergi, menatap kertas-kertas itu. Teleponku terus berdering dengan pesan dari teman-teman yang telah melihat video itu, reporter yang menginginkan wawancara, orang asing di internet yang memiliki pendapat tentang hidupku, tapi ada satu pesan yang membuatku berhenti. Itu dari nomor tidak dikenal. Ini Galih. Aku mendapatkan nomormu melalui. Ya, tidak peduli bagaimana. Aku hanya ingin mengatakan, jika kamu memutuskan untuk bekerja untuk ibuku, berhati-hatilah. Tapi juga, terima kasih. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihatnya benar-benar menatap cermin. Apapun yang terjadi selanjutnya, kamu memulai sesuatu. G. Aku menatap keluar jendela ke gang tempat 2 kucing berkelahi memperebutkan sepotong pizza basi. Aku memikirkan Bapak Hadi Winata, seorang pria yang telah menghabiskan 40 tahun melihat istrinya menjadi sesuatu yang tidak dia kenali. Aku memikirkan Galih, seorang putra yang mencintai ibunya, tetapi takut menjadi seperti dia. Dan aku memikirkan diriku, pada gadis yang tumbuh di daerah seperti ini, yang bekerja 3 pekerjaan untuk membayar kuliah, yang belajar bahwa martabat terkadang adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil darimu. Apakah aku bersedia mempertaruhkan martabat itu demi 830.000 dan janji samar untuk belajar sesuatu? Teleponku berdering lagi. Kali ini pemilik apartemenku. Rina, aku perlu bicara denganmu tentang sewa yang tertunda. Besok, tanpa alasan.
Aku menatap kontrak. Terkadang semesta tidak memberimu pilihan yang jelas antara baik dan buruk. Terkadang hanya memberimu pilihan antara bertahan hidup atau tenggelam dengan harga diri utuh. Dan aku selalu menjadi seorang yang bertahan hidup. Mansion Winata bukanlah sebuah rumah, melainkan deklarasi perang terhadap kerendahan hati. Aku melewati gerbang besi Tempa yang besar, tepat pukul 7 pagi, persis seperti yang diinstruksikan Ibu Elsa. Seorang sopir pendiam telah menjemputku dari apartemenku 30 menit sebelumnya, mengendarai Mercedes hitam yang berbau kulit baru dan uang lama. Dia tidak berbicara padaku, bahkan tidak menatapku melalui kaca spion. Rupanya itulah nada yang harus kuharapkan. Jalan masuk meliuk-liuk melalui taman-taman yang tampak seperti keluar dari majalah Eropa. Air mancur marmer, pagar tanaman yang dipangkas rapi dalam bentuk geometris, patung-patung yang mungkin lebih mahal dari seluruh hidupku. Dan di ujung semua itu, mansion, 3 lantai arsitektur neoklasik dengan pilar putih, balkon besi Tempa, dan cukup jendela sehingga matahari tidak akan pernah menemukan sudut gelap untuk bersembunyi. Nona Permata, seorang wanita muncul di pintu utama sebelum aku bisa membunyikan bel. Dia berusia sekitar 50-an. Rambut abu-abu disanggul ketat dan mengenakan gaun hitam sederhana yang berteriak, "Saya sudah melihat hal-hal yang akan membuat Anda berhenti di hari pertama Anda. Saya Bisumi, kepala staf. Ikut saya." Tidak ada sambutan. Tidak ada ucapan selamat atas pekerjaan itu. Hanya sebuah ikut saya yang menjelaskan bahwa di sini tidak ada waktu yang terbuang untuk basa-basi yang tidak perlu. Interiornya persis seperti yang kau harapkan. Lantai marmer yang memantulkan segalanya seperti cermin. Tangga melengkung yang naik dengan megah menuju lantai atas. Lampu gantung kristal yang mungkin memerlukan tim lengkap hanya untuk membersihkannya. Seni di dinding yang kukenali dari pelajaran sejarah seni. Monet, Renoir, Picasso, sialan, di koridor seolah itu hanya poster biasa. "Ibu Adria menunggu Anda di kantornya," kata Bisumi saat kami menaiki tangga. "Dia tiba pukul 5 pagi. Dia selalu tiba pukul 5 pagi. Anda harus siap mulai pukul 6.30. Mengerti?" Ini bukan mengerti, Nona Rina. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa ditawar. Ibu Adria tidak menerima keterlambatan, alasan, atau ketidakmampuan. "Yelas? Seyelas kristal." Bisumi berhenti di depan pintu kayu gelap dengan hiasan yang tampak seperti emas asli. Dia mengetuk 2 kali, menunggu tepat 3 detik dan membuka. "Ibu Adria, Nona Permata sudah tiba." Kantor itu seluas apartemen lamaku dikalikan 4. Jendela dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan panorama kota. Rak buku mahoni penuh dengan volume yang tampak lebih seperti dekorasi daripada bacaan sungguhan. Dan di tengahnya, di belakang meja yang mungkin pernah menjadi milik seorang Taipan abad ke-19, duduklah Ibu Adria Winata. Dia tidak langsung menatapku. Dia sedang mengetik sesuatu di tablet. Jari-jarinya bergerak dengan presisi yang menunjukkan puluhan tahun latihan. Dia mengenakan setelan putih bersih yang sangat kontras dengan rambut peraknya. Tidak ada kerutan, tidak ada rambut yang salah. 10 detik berlalu, 20, 30. Akhirnya dia mengangkat kepala. "Kamu datang tepat waktu," katanya. Seolah itu baru saja bisa diterima. Itu lebih dari yang bisa kukatakan tentang pendahulumu. Dia bertahan 4 hari sebelum mengundurkan diri sambil menangis. "Selamat pagi untuk Anda juga," jawabku dan aku melihat kilatan kecil di matanya. Hiburan, kejengkelan, tidak mungkin untuk mengetahuinya. "Duduklah," dia menunjuk kursi di depan mejanya. "Kita punya banyak hal untuk dibahas dan sedikit waktu untuk melakukannya." Aku duduk, menjaga punggungku tetap tegak. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku terintimidasi, meskipun jantungku berdetak seperti jenderang perang. "Peranmu," Ibu Adria memulai, "bukan untuk menjadi temanku, bukan untuk menjadi orang kepercayaanku, bukan untuk membuatku merasa lebih baik tentang diriku sendiri. Peranmu adalah menjaga hidupku tetap terorganisir, mengantisipasi masalah sebelum terjadi." Dan dia berhenti sejenak, matanya tertuju padaku, "untuk memberitahuku ketika aku akan melakukan sesuatu yang dibenci Bapak Hadi." Bagian terakhir itu mengejutkanku. "Maaf, kamu dengar benar." Dia bersandar di kursinya. "Suami saya memiliki kompas moral yang entah bagaimana hilang dari saya di suatu titik dalam 20 tahun terakhir. Kamu menunjukkan di restoran bahwa kamu memilikinya. Saya membutuhkannya. Saya bukan hati nurani sewaan Anda," kataku hati-hati. "Kamu adalah asistenku yang kebetulan memiliki keteguhan hati yang sudah lama hilang dari kebanyakan orang dalam hidupku." Dia bangkit, berjalan menuju jendela. "Hari ini saya ada 4 pertemuan, 1 dengan Dewan Direksi Rumah Sakit Anak yang didirikan keluarga saya,
satu lagi dengan investor pengembangan properti baru di distrik bersejarah. Lalu makan siang dengan Ibu Wali Kota, dan terakhir panggilan video dengan mitra kami di Singapura. Dia mengeluarkan sebuah map dari mejanya dan menggesernya ke arahku. Baca ini. Ini adalah latar belakang setiap pertemuan. Kamu punya 20 menit. Aku membuka map. Ada setidaknya 100 halaman informasi padat. Laporan keuangan, biografi tokoh kunci, analisis pasar, proyeksi. Kepalaku mulai berputar. 20 menit, ulangku. 18 sekarang, katanya melihat jamnya. Waktu terus berjalan. 18 menit berikutnya adalah ledakan informasi yang nyaris tidak bisa kuproses. Aku belajar bahwa rumah sakit anak dalam krisis keuangan, bahwa pengembangan properti mengancam akan menggusur ratusan keluarga berpenghasilan rendah, bahwa Ibu Wali Kota menekan untuk regulasi yang akan memengaruhi bisnis Winata, bahwa mitra di Singapura sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari kesepakatan 750 miliar rupiah. Ketika Ibu Adria kembali, aku mengalami sakit kepala hebat dan telah membuat catatan panik di buku catatan yang diberikan Bisumi kepadaku. Ringkasan, perintah Ibu Adria. 30 detik. Aku menarik napas dalam-dalam. Rumah sakit membutuhkan uang, tapi Anda tidak ingin sekadar menulis cek karena itu akan menjadi preseden. Pengembangan properti menguntungkan, tapi secara etika dipertanyakan. Ibu Wali Kota menginginkan sesuatu dari Anda, dan Anda menginginkan sesuatu dari dia. Singapura adalah ujian kekuasaan, dan siapapun yang berkedip lebih dulu akan kalah. Ibu Adria menatapku selama beberapa saat, lalu, yang mengejutkanku sepenuhnya, dia tersenyum. Senyum kecil tapi nyata. Bapak Hadi akan mengatakan hal yang sama persis, gumamnya. Lebih untuk dirinya sendiri daripada untukku. Baik, ayo. Pertemuan pertama adalah dengan Dewan Rumah Sakit. 8 orang duduk mengelilingi meja konferensi di sayap timur mansion. Semua berpakaian rapi, semua dengan ekspresi netral yang hati-hati, semua jelas takut pada Ibu Adria. Peranku sederhana. Duduk di kursi di dinding, membuat catatan, dan tetap tidak terlihat. Selama 40 menit aku mendengarkan mereka berdebat tentang angka, proyeksi, pemotongan anggaran. Rumah sakit membutuhkan 30 miliar rupiah untuk tetap buka setahun lagi. Ibu Adria menawarkan 75 miliar dengan syarat ketat, pengurangan staf, penutupan 2 bangsal, peningkatan biaya. Itu berarti keluarga miskin tidak akan mampu membayar perawatan, kata salah satu anggota dewan, seorang dokter berusia sekitar 60 tahun dengan ekspresi khawatir. Maka rumah sakit akan tutup sepenuhnya dan tidak ada yang akan menerima perawatan, jawab Ibu Adria dingin. Itu ekonomi dasar, Dr. Pramana. Itu tidak manusiawi, gumamnya. Keheningan di ruangan itu mutlak. Semua orang menatap Ibu Adria menunggu ledakan, penghancuran Dr. Pramana. Dan kemudian, aku merasakan sesuatu, api yang sama yang kurasakan di restoran, dorongan yang telah membuatku dalam masalah ini sejak awal. Maaf, kataku. Suaraku memotong keheningan seperti pisau. Semua orang menoleh menatapku. Ibu Adria mengangkat alis, tapi tidak menghentikanku. Bagaimana jika alih-alih menutup bangsal, kita mencari donasi tambahan, acara penggalangan dana yang ditujukan khusus untuk menjaga akses perawatan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Keluarga Winata bisa menggandakan setiap rupiah yang terkumpul. Dr. Pramana menatapku seolah aku baru saja menyarankan terbang ke bulan. Anggota dewan lainnya tampak bingung apakah harus mendengarku atau mengabaikanku. Ibu Adria tidak mengatakan apa-apa selama 5 detik penuh. Lalu, keluar dari ruangan ini, Rina. Perutku menciut. Aku bangkit, berjalan menuju pintu, dengan kaki yang nyaris tidak menopangku. Aku telah bertahan tepat 1 jam dan 12 menit di pekerjaan baruku sebelum menghancurkannya sepenuhnya. Tapi ketika aku sampai di pintu, Ibu Adria berbicara lagi. Tunggu di luar, aku akan memanggilmu lagi dalam 10 menit. Aku menutup pintu di belakangku, bernapas terengah-engah. Bisumi ada di koridor, ekspresinya senetral biasanya. Berapa banyak yang Anda pertaruhkan bahwa dia akan memecat saya sebelum makan siang? Tanyaku padanya. Saya tidak bertaruh, Nona Permata, jawabnya. Tapi jika saya bertaruh, saya akan bertaruh Anda akan bertahan lebih lama dari yang Anda kira. Aku melihatnya menatapmu ketika Anda berbicara. Dan itu bukan tatapan yang dia berikan kepada orang sebelum menghancurkan mereka. Itu adalah tatapan yang dia berikan kepada Bapak Hadi ketika dia menantangnya. Bisumi hampir tersenyum. Hampir. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang mengingat bagaimana rasanya menjadi manusia. Tepat 10 menit kemudian, pintu terbuka.
Dokter Pramana keluar lebih dulu dan ketika melihatku dia mengangguk tipis. Rasa hormat mungkin, atau rasa terima kasih. Anggota dewan lainnya mengikuti, semua dengan ekspresi yang tidak setegang ketika mereka masuk. Ibu Adria adalah yang terakhir keluar. Dia menatapku langsung. Lain kali kamu punya ide selama rapat, katanya. Suaranya dingin, tapi tidak marah. Tulis di catatan dan berikan padaku, jangan menyela. Ya, Ibu. Setelah mengatakan itu dia berhenti sejenak. Idemu bagus, kami akan melaksanakannya. Rumah sakit akan menerima seluruh 15 miliar dengan syarat mereka mengumpulkan 15 miliar lainnya dalam 6 bulan. Kami akan menggandakannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku berharap dipecat, dipermalukan, dihancurkan. Terima kasih, gumamku. Jangan berterima kasih kepadaku. Bapak Hadi akan melakukan hal yang sama. Kamu hanya mengingatkanku. Dia berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Dan Rina, pertemuan berikutnya dalam 30 menit. Bersiaplah, itu tidak akan semudah itu. Saat aku melihatnya pergi, Bisumi mendekatiku. Selamat datang di Mansion Winata, Nona Permata, katanya, dengan sentuhan kehangatan yang paling tipis di suaranya. Saya kira Anda mungkin akan bertahan di sini. Minggu kedua di Mansion Winata, aku belajar bahwa neraka memiliki banyak wajah dan semuanya adalah wajah bosku. Aku mulai percaya di suatu sudut naif pikiranku, bahwa mungkin Ibu Adria Winata benar-benar ingin berubah, bahwa momen di restoran telah menjadi titik balik, bahwa kata-kata suaminya yang telah meninggal telah menanam benih transformasi. Betapa bodohnya aku. Saat itu Selasa sore ketika semuanya runtuh. Aku sedang di kantor Ibu Adria memeriksa surat-surat hari itu ketika aku mendengar teriakan. Bukan teriakan kesakitan. Suara wanita menembus dinding mansion seperti pisau. Aku harus menemuinya. Aku harus menemui wanita jalang itu sekarang juga. Aku bangkit terlonjak, jantungku sudah berpacu. Bisumi muncul di pintu. Wajahnya yang biasanya tenang kini tegang dengan sesuatu yang tampak seperti ketakutan. Nona Permata, Ibu Adria butuh Anda, tapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena pintu lobi utama terbuka dengan paksa dan seorang wanita menerobos masuk ke kantor seperti badai manusia. Dia berusia sekitar 40 tahun, rambut gelap, acak-acakan, mata bengkak karena menangis dan mengenakan pakaian yang pernah elegan tapi kini kusut seolah dia tidur dengannya selama berhari-hari. Di tangan kanannya dia memegang sebuah amplop manila. Tangan kirinya gemetar. Santi, suara Ibu Adria keluar dingin seperti es Arktik dari mejanya. Dia tidak bergerak, bahkan tidak mengangkat kepala dari komputernya. Kamu tidak punya janji. Janji? Wanita bernama Santi itu tertawa. Tapi tidak ada humor dalam suara itu, hanya rasa sakit yang mengkristal dalam bentuk tawa. Aku butuh janji untuk bertanya mengapa kamu menghancurkan hidupku. Kini Ibu Adria mengangkat kepala dan ekspresi di wajahnya membuat darahku membeku. Itu bukan kejutan, bukan rasa bersalah, melainkan kebosanan. Kebosanan mutlak, seolah wanita yang hancur di depannya hanyalah gangguan kecil dalam harinya yang terencana sempurna. Bisumi, kata Ibu Adria dengan tenang, panggil keamanan. Tidak, Santi mendekati meja, melemparkan amplop di depan Ibu Adria. Foto-foto berserakan di permukaan mahoni. Lihatlah, lihatlah. Untuk pertama kalinya aku melihat Ibu Adria ragu. Matanya bergerak ke arah foto-foto itu dan sesuatu yang kecil, tapi tak terbantahkan, berkedip di ekspresinya. Aku tidak seharusnya melakukannya. Itu bukan tempatku, tapi aku mendekat cukup dekat untuk melihat gambar-gambar itu. Seorang anak perempuan, mungkin 8 atau 9 tahun. Rambut gelap dikepang dua, senyum lebar menunjukkan gigi yang hilang. Di satu foto dia di ayunan, di foto lain memegang es krim, di foto lain memeluk seorang wanita yang kukenali sebagai Santi yang lebih muda dan lebih bahagia. Namanya Citra, kata Santi dan suaranya pecah di setiap suku kata. Putriku berusia 10 tahun. Penggunaan kata kerja lampau itu menghantamku seperti pukulan di perut. Santi, ini tidak pantas, Ibu Adria memulai. Tidak pantas? Santi memukul meja dengan kedua tangan, membuat foto-foto itu melompat. Tahukah Anda apa yang tidak pantas? Memecat seorang ibu tunggal karena dia mengambil 3 hari cuti saat putrinya di rumah sakit. Tahukah Anda apa yang tidak pantas? Menaruh namanya di daftar hitam sehingga dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain? Tahukah Anda apa yang tidak pantas? Suaranya naik menjadi jeritan. Putriku meninggal karena aku tidak bisa membayar perawatannya. Karena kamu mengambil segalanya dariku. Keheningan yang menyusul begitu pekat sampai sakit untuk bernapas. Aku menatap Ibu Adria. Aku berharap
Aku tidak tahu apa yang kuharapkan. Kejutan, penyesalan, kengerian atas apa yang telah dia lakukan, tapi yang kulihat lebih buruk dari apapun yang bisa kubayangkan. Aku melihat kekosongan. "Santi," kata Ibu Adria dan suaranya profesional, jauh, seolah dia menolak permohonan cuti. "Anda bekerja di Departemen Keuangan. Anda tahu kebijakannya. 3 ketidakhadiran tanpa izin adalah alasan pemutusan hubungan kerja segera. Putriku sekarat. Saya turut berduka atas kehilangan Anda, sungguh. Tapi tidak ada ketulusan dalam kata-kata itu. Hanya kata-kata kosong, mekanis. Namun, aturan ada karena suatu alasan. Jika saya membuat pengecualian untuk Anda, saya harus membuatnya untuk semua orang. Sesuatu di dalam diriku pecah pada saat itu. Itu bukan pecahan yang berisik, itu sunyi, seperti ketika es tipis akhirnya menyerah di bawah beban. "Ibu Adria," kataku, suaraku gemetar. "Bisakah kita bicara pribadi?" Ibu Adria menatapku seolah dia baru ingat bahwa aku ada di ruangan itu. "Rina, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengan segala hormat, dan suaraku lebih tegas. Sekarang ini ada hubungannya denganku. Saya asisten Anda dan sebagian dari pekerjaan saya adalah mencegah Anda melakukan hal-hal yang aku mencari kata-kata yang tepat yang dibenci Bapak Hadi. Nama suaminya yang telah meninggal jatuh di ruangan itu seperti bom. Topeng Ibu Adria retak hanya sedetik, hanya cukup bagiku untuk melihat sesuatu yang gelap dan bengkok di bawahnya. Rasa sakit mungkin, atau kemarahan, atau keduanya. "Keluar," katanya kepada Santi. "Sekarang." "Saya belum selesai." "Ya, Anda sudah." "Dan, kini ada api dalam suara Ibu Adria. Api sungguhan. Anda telah masuk ke rumah saya tanpa diundang. Anda telah membuat tuduhan. Anda telah mengganggu hari saya. Keamanan akan mengantar Anda keluar." 2 pria keamanan telah muncul di pintu, besar, mengintimidasi, profesional. Santi menatapku kemudian, dan di matanya aku melihat sesuatu yang akan menghantuiku selama berminggu-minggu. Harapan. Harapan bahwa aku, orang asing ini yang bekerja untuk musuhnya, bisa melakukan sesuatu. "Apapun, tolong," bisiknya. "Aku hanya ingin dia tahu apa yang dia lakukan. Aku hanya ingin dia melihat citraku." Para penjaga mengangkatnya dengan lembut dari lengannya. Dia tidak melawan. Dia tidak lagi memiliki semangat untuk melawan. Hanya ada rasa sakit yang mentah dan kelelahan. Saat mereka membawanya pergi, aku mengambil salah satu foto dari meja yang citra dengan es krim. Senyumnya begitu murni, begitu penuh kehidupan, dan sekarang dia sudah meninggal. 10 tahun meninggal karena ibunya tidak bisa membayar perawatan yang bagi Ibu Adria Winata akan setara dengan tip di restoran mahal. "Lepaskan foto itu," perintah Ibu Adria. Aku tidak melakukannya. "Adria," dan aku menggunakan nama panggilannya untuk pertama kalinya. "Apa Anda benar-benar akan duduk di sana dan berpura-pura bahwa apa yang Anda lakukan pada wanita ini sudah benar?" Saya menerapkan kebijakan perusahaan, kebijakan yang ada karena alasan tertentu. Seorang anak meninggal, koreksi Ibu Adria. Dan fakta bahwa dia bisa membuat perbedaan tata bahasa pada saat itu membuatku mual secara fisik karena kondisi medis. Itu adalah tragedi, tapi itu bukan disebabkan oleh saya. Serius, aku melemparkan foto itu ke mejanya. "Itukah yang Anda katakan pada diri sendiri agar bisa tidur nyenyak di malam hari?" Ibu Adria berdiri begitu cepat sampai kursinya bergeser ke belakang. "Hati-hati Rina, kamu melewati batas." "Bagus." Dan sekarang aku juga berteriak. Semua profesionalisme, semua kehati-hatian yang telah kutahan selama 2 minggu menguap, karena rupanya seseorang perlu melewati batas sialan Anda. Anda bilang Anda mempekerjakan saya agar saya menghentikan Anda, agar saya mengatakan kebenaran kepada Anda. Nah, ini kebenaran Anda. Aku mendekati mejanya, menatap langsung ke mata abu-abu yang telah kehilangan semua kehangatan itu. "Anda persis monster yang ditakuti suami Anda. Anda tidak berubah. Anda tidak belajar apa-apa. Anda masih wanita yang sama yang menghancurkan hidup tanpa berkedip, karena kebijakan lebih penting daripada orang. Aturan lebih penting daripada belas kasih. Kebanggaan sialan Anda lebih penting daripada nyawa seorang anak. Cukup, tidak." Dan kini air mata mengalir di wajahku. Tapi aku tidak peduli karena, tahukah Anda, aku mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang bisa diselamatkan dalam diri Anda, bahwa pidato tentang Bapak Hadi, tentang ingin berubah, tentang membutuhkan seseorang untuk menghentikan Anda, bahwa semua itu nyata, tapi ternyata tidak. Anda hanyalah wanita kesepian yang ingin merasa lebih baik tentang dirinya sendiri tanpa benar-benar melakukan pekerjaan untuk menjadi lebih baik. Keheningan yang menyusul mutlak.
Bahkan, Bisumi yang telah berada di pintu sepanjang waktu ini tampak telah berhenti bernapas. Ibu Adria menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Bukan kemarahan, bukan rasa malu, melainkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih gelap. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya sangat pelan. "Sudah selesai?" "Ya," kataku sambil menyeka air mata. "Saya selesai dengan pidato ini, dengan pekerjaan ini, dengan kepura-puraan bahwa Anda benar-benar ingin berubah." "Baik." Ibu Adria berjalan menuju jendela, memunggungiku. "Kalau begitu Anda boleh pergi. Anda akan mengemas barang-barang Anda dan pergi malam ini." Aku seharusnya merasa menang. Aku seharusnya merasa telah melakukan hal yang benar, tapi yang kurasakan hanyalah kekosongan. Aku berbalik menuju pintu, tapi suara Ibu Adria menghentikanku. "Rina," aku berbalik. Dia masih memunggungiku, menatap ke arah kota melalui jendela. "Anak itu," katanya. Dan untuk pertama kalinya, suaranya gemetar, hanya sedikit, nyaris tak terlihat. Namanya Citra Wijaya. Dia menderita penyakit mematikan. Dia membutuhkan prosedur medis canggih yang harganya 3 miliar. Dia menoleh untuk menatapku, dan yang kulihat di wajahnya membuatku mundur selangkah. Itu bukan topeng es, bukan kebosanan profesional, melainkan rasa sakit mentah tanpa filter. Dan saya memecatnya karena aturan mengatakan saya harus melakukannya, karena saya telah membangun kerajaan di atas aturan dan struktur dan tidak pernah membuat pengecualian. Karena jika saya mulai melihat karyawan saya sebagai orang, sebagai manusia dengan kehidupan dan keluarga dan tragedi, suaranya pecah, maka saya harus mengakui bahwa saya telah membangun kerajaan saya di atas punggung yang patah dari orang-orang persis seperti Santi. Dia duduk dengan berat di kursinya, tiba-tiba tampak jauh lebih tua dari usianya yang 63 tahun. Citra meninggal 3 tahun yang lalu, dan saya tahu itu. Santi mengirim saya email ketika itu terjadi. Saya tidak membalasnya, saya menyimpannya, dan melanjutkan hidup saya seolah-olah itu tidak berarti apa-apa, karena itulah jenis orang saya. Dia menutupi wajahnya dengan tangan, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat Ibu Adria Winata menangis. Itu bukan air mata yang lembut, itu adalah isakan yang mengguncang seluruh tubuhnya. Bapak Hadi mengetahuinya. Saya tidak tahu bagaimana, tapi dia mengetahuinya, dan dia menatap saya berbeda setelah itu, seolah dia akhirnya melihat siapa saya sebenarnya. Dan dia benar untuk takut, dia benar tentang segalanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Setiap insting menyuruhku pergi, meninggalkan wanita yang hancur ini di kantor miliaran rupiahnya dengan air mata dan rasa bersalahnya, untuk mengambil martabatku dan melarikan diri sebelum aku tenggelam dalam kegelapan ini. Tapi aku telah melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang kukenali karena aku sendiri pernah merasakannya. Itu bukan hanya rasa bersalah, itu adalah keputusasaan. Keputusasaan seseorang yang akhirnya melihat monster di cermin dan tidak tahu bagaimana menghentikannya. Perlahan aku mendekati mejanya. Aku mengambil foto Citra dengan es krim. "Di mana Santi sekarang?" tanyaku pelan. Ibu Adria mengangkat kepala, matanya merah dan bengkak. "Apa?" "Santi Wijaya. Di mana dia tinggal? Apakah dia punya anak lain? Pekerjaan?" "Saya tidak tahu. Setelah Citra meninggal, dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Temukan dia." "Itu bukan saran, itu adalah perintah. Gunakan semua sumber daya Anda, semua uang Anda, semua kekuasaan Anda. Temukan dia, Rina." "Saya tidak bisa mengembalikan putrinya." "Tidak," potongku. "Anda tidak bisa. Tapi Anda bisa mengakui apa yang Anda lakukan. Anda bisa meminta maaf dan Anda bisa melakukan segala yang Anda bisa untuk membantunya sekarang. Bukan karena itu mengubah masa lalu, melainkan karena itu yang akan dilakukan oleh orang yang layak." Ibu Adria menatapku selama beberapa saat. Lalu dia perlahan mengangguk. "Bisumi," panggilnya. Suaranya masih serak karena menangis. "Saya butuh Anda menemukan semua informasi tentang Santi Wijaya. Alamat saat ini, status pekerjaan, semuanya." Bisumi masuk. Ekspresinya netral hati-hati, meskipun matanya menunjukkan kejutan. "Segera, Ibu Adria." Ketika dia pergi, Ibu Adria dan aku tetap diam. Akhirnya dia berbicara. "Saya masih ingin Anda pergi." Jantungku menciut. "Tapi tidak hari ini," lanjutnya. Saya butuh Anda berada di sini saat kami menemukan Santi. Saya butuh Anda memastikan saya melakukan ini dengan benar, karena jelas jika dibiarkan sendiri, saya akan menemukan cara untuk merusaknya. Itu bukan permintaan maaf, itu bukan pengakuan penuh,
Tapi itu sesuatu, langkah mikroskopis ke arah yang benar. Baik, kataku, tapi dengan satu syarat. Apa? Setiap kali Anda membuat keputusan yang memengaruhi hidup seseorang, memecat seseorang, menolak bantuan kepada seseorang, menggunakan kekuasaan Anda untuk menghancurkan seseorang, saya ingin Anda mengingat foto ini. Aku meletakkan gambar citra di tengah mejanya. Saya ingin Anda mengingat bahwa kebijakan dan aturan dan kerajaan yang Anda bangun memiliki wajah, nama, kehidupan. Ibu Adria menatap foto itu selama beberapa saat. Lalu, dengan tangan gemetar, dia mengambilnya dan meletakkannya di bingkai kosong di mejanya. Sebuah bingkai yang kusadari telah kosong sejak aku mulai bekerja di sini. Citra Wijaya, bisiknya, saya tidak akan melupakannya lagi. Malam itu, saat aku bersiap untuk pergi, Galih muncul di pintu kantor yang telah ditugaskan kepadaku. Aku mendengar apa yang terjadi, katanya. Bisumi memberitahuku dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun aku melihat ibuku menangis. Dia menatapku dengan ekspresi aneh, sesuatu antara rasa terima kasih dan ketakutan. Ayahku mencoba selama 40 tahun untuk membuatnya melihat, untuk membuatnya merasa, kamu berhasil dalam 2 minggu. Saya tidak yakin itu hal yang baik, aku mengakui. Mungkin beberapa monster tidak bisa berubah. Atau mungkin, kata Galih dengan lembut, mereka perlu melihat berapa banyak kerusakan yang telah mereka sebabkan sebelum mereka bisa mulai memperbaikinya. Dia pergi, meninggalkanku sendiri dengan pikiranku. Aku tidak tahu apakah Ibu Adria Winata bisa benar-benar berubah. Aku tidak tahu apakah kami akan menemukan Santi, atau apakah permintaan maaf akan berarti setelah 3 tahun kesakitan. Tapi aku tahu satu hal, aku telah melihat Ibu Adria Winata hancur. Aku telah melihat retakan di baju besinya, dan melalui retakan itu, untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang menyerupai manusia. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan cukup? Menemukan Bu Santi memakan waktu tepat 48 jam. Ketika Anda memiliki sumber daya seperti Ibu Adria Winata, tidak banyak tempat di mana seseorang bisa bersembunyi. Investigator swasta, kontak di bank, akses ke database yang orang-orang sepertiku bahkan tidak tahu ada. Uang membuka pintu, dan ketika pintu-pintu itu tidak terbuka, uang hanya merobohkannya. Santi tinggal di pinggir kota, di sebuah gedung apartemen yang membuat apartemenku tampak seperti istana. Lantai 4, tanpa lift, dinding berjamur, koridor yang berbau makanan gorengan dan keputusasaan yang terkumpul selama puluhan tahun. Aku berdiri di depan pintu 4C dengan Ibu Adria di sampingku. Tak satu pun dari kami berbicara selama perjalanan dengan mobil. Sopir telah meninggalkan kami di pintu masuk, dan Ibu Adria bersikeras menaiki tangga bersamaku. Tanpa pengawal, tanpa pengacara, hanya kami berdua. Anda yakin dengan ini? Tanyaku untuk ketiga kalinya. Tidak, suaranya tegas, tapi tangannya sedikit gemetar. Tapi saya kira itulah intinya, bukan? Jika saya yakin, itu berarti saya tidak mengerti betapa parahnya apa yang saya lakukan. Aku mengetuk pintu. Tidak ada. Aku mengetuk lagi. Lebih keras. Kali ini kami mendengar gerakan di dalam. Langkah-langkah terseret. Lalu suara serak dan hati-hati. Ibu Santi, kataku, menjaga suaraku selembut mungkin. Nama saya Rina Permata. Saya datang bersama. Saya datang bersama seseorang yang perlu bicara dengan Anda. Ini penting. Senyap. Lalu suara beberapa kunci yang dibuka. Pintu terbuka hanya selebar celah yang dipegang oleh rantai pengaman. Wajah Santi muncul di celah itu. Dia terlihat lebih buruk daripada ketika dia menerobos masuk ke mansion. Lingkaran hitam di bawah mata lebih dalam, kulit lebih pucat, seolah 2 hari terakhir telah mengurasnya dari dalam. Dan kemudian dia melihat Ibu Adria. Tidak. Kata itu keluar seperti desisan. Tidak. Dia mencoba menutup pintu, tapi aku menahan kusen dengan kakiku. Tolong, pintaku. Hanya 5 menit. Jika setelah itu Anda ingin kami pergi, kami akan pergi. Saya janji. Apalagi yang bisa dia ambil dariku? Mata Santi berkaca-kaca. Tapi bukan karena air mata, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Dia sudah mengambil segalanya dariku. Pekerjaanku, martabatku, putriku. Saya tahu, kata Ibu Adria. Dan suaranya nyaris seperti bisikan. Dan saya tidak datang untuk meminta maaf, karena saya tahu, saya tidak pantas mendapatkannya. Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa Anda benar. Tentang semuanya. Santi menatap kami selama apa yang terasa seperti keabadian, lalu dia perlahan menutup pintu. Kami mendengar rantai dilepas. Pintu terbuka sepenuhnya. Apartemen itu kecil, satu ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu dan kamar tidur.
sebuah dapur kecil di sudut, sebuah pintu yang mungkin menuju kamar mandi. Dinding-dindingnya polos, kecuali satu hal, foto-foto Citra, lusinan menutupi setiap inci yang tersedia. Citra bayi, Citra di hari pertama sekolahnya, Citra meniup lilin ulang tahun, Citra di rumah sakit dengan kepala botak karena kemoterapi, tapi tersenyum berani ke kamera. Sebuah tempat suci, itulah tempat ini. Sebuah tempat suci untuk seorang anak yang telah meninggal. Ibu Adria berhenti di tengah ruangan, menatap foto-foto itu. Aku melihat bagaimana topeng kontrolnya, baju besi yang dia kenakan secara alami, mulai retak. Dia cantik, katanya akhirnya. Dia memang begitu. Santi tidak duduk. Dia tetap berdiri di dekat pintu, lengan disilangkan, seolah dia siap untuk lari atau berkelahi kapan saja. Cerdas juga. Dia mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Dia ingin menjadi dokter hewan. Santi, jangan. Santi mengangkat tangan. Anda bilang 5 menit. Jangan buang waktu dengan kata-kata kosong. Katakan apa yang ingin Anda katakan. Ibu Adria mengangguk. Dia melepas sarung tangannya. Sebuah gerakan yang telah kupelajari berarti dia menurunkan pertahanannya dan meletakkannya di tasnya. Anda bekerja untuk saya selama 8 tahun. Selama waktu itu Anda tidak pernah terlambat. Anda tidak pernah membuat kesalahan serius dalam laporan Anda. Anda efisien, profesional, dan loyal. Dan ketika putri Anda sakit, ketika dunia Anda runtuh, saya memecat Anda bukan karena perlu, melainkan karena kebijakan saya lebih penting bagi saya daripada hidup Anda. Suaranya sedikit pecah di kata terakhir. Saya bisa saja membuat pengecualian. Saya bisa saja memberi Anda cuti medis. Saya bisa saja membantu biaya pengobatan. Tuhan tahu uang tidak berarti apa-apa bagi saya, tapi saya tidak melakukannya karena saya lebih peduli untuk mempertahankan kontrol, untuk tidak menunjukkan kelemahan daripada melihat orang di depan saya. Santi tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Ibu Adria dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Dan setelah itu, Ibu Adria melanjutkan, ketika Anda menulis kepada saya tentang Citra, saya membaca email itu. Saya membacanya 3 kali dan kemudian menyimpannya dan melanjutkan hidup saya seolah-olah itu tidak berarti apa-apa. Seolah-olah rasa sakit Anda tidak berarti apa-apa. Kini air mata mengalir di wajah Ibu Adria. Dia tidak menyekanya. Dia membiarkannya jatuh bebas. Saya tidak bisa mengembalikan putri Anda. Saya tidak bisa mengembalikan 3 tahun itu. Saya tidak bisa mengubah jenis orang saya dulu. Tapi saya bisa mengatakan ini kepada Anda. Anda benar. Saya bertanggung jawab. Tidak secara langsung. Tidak secara hukum. Tapi secara moral. Saya bertanggung jawab dan itu akan menghantui saya setiap hari selama sisa hidup saya. Keheningan di apartemen itu mutlak. Aku bisa mendengar lalu lintas di jalan di bawah. Tetesan keran di suatu tempat, napas saya sendiri. Kemudian Santi berbicara dan suaranya syarat dengan rasa sakit bertahun-tahun. Tahukah Anda apa yang terburuk? Bukan karena Anda memecat saya. Bahkan bukan karena Anda menaruh saya di daftar hitam, sehingga tidak ada tempat lain yang akan mempekerjakan saya. Yang terburuk adalah ketika Citra bertanya, mengapa kami tidak bisa membayar perawatannya, saya harus berbohong kepadanya. Saya harus mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika saya tahu itu tidak akan baik-baik saja. Dan di hari-hari terakhirnya, ketika dia berada di rumah sakit umum yang mengerikan itu, dia menatapku dan berkata, "Bu, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu." Santi menyeka matanya dengan geram. "Tapi ya, itu salahku. Itu salahku karena tidak cukup kuat untuk berjuang lebih keras, karena menerima keputusanmu, karena tidak membuat lebih banyak keributan, karena tidak menuntut keadilan. Dan sekarang Anda datang ke sini dengan air mata dan permintaan maaf Anda. Lalu apa yang harus saya lakukan dengan itu?" "Tidak ada," kata Ibu Adria sederhana. "Saya tidak datang mengharapkan maaf Anda. Saya datang karena Anda perlu mendengarnya dari mulut saya. Bahwa Anda benar, bahwa Anda tidak gila, bahwa putri Anda meninggal karena saya menghargai aturan lebih dari nyawa." Dia mengeluarkan amplop dari tasnya, yang tebal. "Ini bukan suap, ini bukan kompensasi, ini." Saya tidak tahu apa itu. Upaya menyedihkan untuk melakukan sesuatu, apapun itu. Dia meletakkannya di meja kecil. "Ini cukup untuk hidup nyaman selama bertahun-tahun, untuk kembali belajar jika Anda mau, untuk memulai hidup baru." Santi menatap amplop itu, seolah itu racun. "Anda pikir uang Anda memperbaiki segalanya?" "Tidak," jawab Ibu Adria segera. "Saya tahu itu tidak, tapi itu satu-satunya hal yang saya miliki untuk ditawarkan." "Yang harus Anda tawarkan," kata Santi, suaranya gemetar, "adalah belas kasih, kemanusiaan.
dan Anda menolaknya dari saya ketika saya paling membutuhkannya. Anda benar. Berhenti mengatakan itu. Santi akhirnya meledak. Berhenti setuju dengan saya. Berjuanglah, benarkan diri Anda. Jadilah monster yang saya butuhkan agar saya bisa membenci Anda dengan bersih. Tapi Ibu Adria hanya menggelengkan kepala. Saya tidak akan melakukan itu karena Anda telah menanggung cukup banyak rasa sakit. Saya tidak akan menambahkan beban ego saya juga. Santi pun hancur. Dia benar-benar merosot, jatuh berlutut, isakan mengguncang seluruh tubuhnya. Dan yang mengejutkanku sepenuhnya, Ibu Adria berlutut di sampingnya. Dia tidak menyentuhnya, tidak mencoba menghiburnya, hanya berlutung di lantai apartemen yang mengerikan ini, menangis di samping wanita yang hidupnya telah dia hancurkan. Aku terdiam di dekat pintu, merasa seperti penyusup di momen kesedihan bersama ini. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, 5 menit, 10, keabadian yang terkompresi dalam momen-momen. Akhirnya, Santi berbicara, suaranya serak. Saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Apapun, kata Ibu Adria segera. Saya ingin Anda membuat dana atas nama Citra untuk keluarga yang tidak mampu membayar perawatan medis untuk anak-anak mereka. Dan saya ingin terlibat. Saya ingin menyetujui setiap permohonan. Saya ingin memastikan tidak ada ibu lain yang harus memilih antara bekerja dan menyelamatkan anaknya. Ibu Adria mengangkat kepala, matanya merah, tapi jernih. Saya akan melakukannya. Saya berjanji. Janji Anda tidak berarti apa-apa bagi saya, kata Santi dengan keras. Tapi Anda akan tetap melakukannya. Karena jika tidak, saya akan pergi ke setiap surat kabar, setiap saluran televisi, setiap platform yang akan mendengarkan saya, dan saya akan menceritakan kisah ini kepada mereka. Anda tidak perlu mengancam saya, jawab Ibu Adria. Saya akan melakukannya karena itu yang benar. Dan kenapa? Dia ragu. Karena Bapak Hadi ingin saya melakukannya. Dan mungkin jika saya melakukan cukup banyak hal yang dia setujui, suatu hari saya bisa menatap cermin tanpa membenci diri saya sendiri. Santi akhirnya mengambil amplop itu, membukanya. Aku melihat matanya melebar saat melihat jumlahnya. Ini 15 miliar. Untuk Anda, kata Ibu Adria. Dana Citra akan menjadi tambahan. 150 miliar awal ditambah setiap tahun. Mengapa? Bisik Santi. Karena semua ini seharusnya tidak terjadi. Dan meskipun saya tidak bisa mengubah masa lalu, saya bisa memastikan bahwa masa depan akan berbeda. Kami pergi tak lama kemudian. Santi tidak mengantar kami ke pintu. Dia hanya tetap duduk di lantai apartemennya, memegang amplop dan menatap foto-foto putrinya. Di mobil dalam perjalanan pulang, tak satu pun dari kami berbicara selama 10 menit pertama. Lalu Ibu Adria memecah keheningan. Terima kasih. Untuk apa? Tanyaku. Karena memaksa saya melakukan itu. Karena tidak membiarkan saya melarikan diri, karena menjadi persis apa yang saya butuhkan, meskipun saya tidak menginginkannya. Apakah itu sepadan? Tanyaku. Apakah Anda merasa lebih baik? Tidak. Jawabannya segera. Saya merasa lebih buruk karena sekarang itu nyata. Sebelumnya itu hanya sesuatu yang telah saya simpan di pikiran saya. Sekarang itu adalah orang nyata dengan rasa sakit nyata yang saya sebabkan dan saya harus hidup dengan itu. Bagus, kataku dengan lembut. Karena itulah awal dari perubahan. Bukan merasa lebih baik, melainkan merasa lebih banyak. Ibu Adria menatapku dengan sesuatu yang mungkin adalah rasa hormat atau mungkin rasa terima kasih. Sulit untuk mengetahuinya. Bapak Hadi dulu mengatakan sesuatu yang serupa, gumamnya. Dia mengatakan bahwa saya telah membangun tembok begitu tinggi untuk melindungi diri saya dari rasa sakit, sehingga saya juga menghalangi diri saya dari kebahagiaan, bahwa saya telah memilih untuk merasa lebih sedikit, alih-alih merasa lebih banyak. Dan sekarang, katanya menatap keluar jendela ke arah kota yang praktis dia miliki. Saya merasa terlalu banyak, dan itu menakutkan. Malam itu, saat aku bekerja di kantorku, Galih muncul di pintu. Ibu memberitahuku tentang Santi, katanya tentang dana itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku bangga padanya. Matanya berkilauan. Itu aneh. Merasa bangga pada seseorang karena akhirnya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sejak awal. Saya tidak mengatakan itu, kataku. Saya rasa itu manusiawi. Dia duduk di kursi di depan mejaku, tampak lebih muda dari usianya yang 35 tahun. Rina, apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa berubah? Atau kita hanya menyaksikan momen rasa bersalah yang akan berlalu? Itu adalah pertanyaan yang telah kuajukan pada diriku sendiri sejak kami keluar dari apartemen Santi. Sejujurnya, kataku, saya tidak tahu.
Tapi saya tahu ini. Ibu Anda punya pilihan untuk melakukannya dengan mudah. Mengirim uang melalui pengacara, tetap menjaga jarak, melindungi egonya. Dan alih-alih itu, dia memilih untuk berlutut di lantai apartemen yang mengerikan dan mengakui kesalahannya. Itu berarti sesuatu. Galih mengangguk perlahan. Ayahku akan setuju denganmu. Setelah dia pergi, aku sendirian dengan pikiranku. Aku memikirkan Citra, seorang anak yang tidak pernah kukenal, tapi kini akan hidup dalam bingkai di meja Ibu Adria. Aku memikirkan Santi, menanggung rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh uang. Aku memikirkan Ibu Adria, akhirnya, belajar merasa setelah puluhan tahun mati rasa. Dan aku memikirkan diriku, bagaimana aku sampai di sini, apakah aku membuat perbedaan nyata? Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Terima kasih telah membawanya, karena memaksanya melihat. Saya tidak memaafkan, tapi mungkin suatu hari saya bisa. Santi. Itu sudah cukup. Untuk saat ini sudah cukup. 3 minggu setelah pertemuan dengan Santi, kehidupan di Mansion Winata menemukan ritme yang aneh. Itu bukan kedamaian, bukan harmoni, melainkan lebih seperti gencatan senjata yang tidak nyaman, di mana semua orang berjalan di atas kulit telur menunggu ledakan berikutnya, tapi itu tidak datang. Ibu Adria telah berubah secara halus, tapi tak terbantahkan. Dia mengucapkan tolong dan terima kasih kepada karyawan. Bertanya tentang keluarga mereka. Dia telah menerapkan program cuti medis berbayar di semua perusahaannya. Dana Citra Wijaya telah diumumkan secara resmi, dengan konferensi pers, di mana Ibu Adria, dengan Santi di sampingnya, telah berbicara secara terbuka tentang kesalahannya dan komitmennya untuk memperbaikinya. Media menyebutnya miliarder berhati emas. Media sosial merayakan transformasinya yang inspiratif. Permintaan wawancara datang berlusin-lusin dan aku seharusnya senang. Aku seharusnya merasa menang, tapi ada sesuatu yang menggerogoti di dalam diriku. Mungkin terlalu mudah, mungkin orang tidak berubah secepat itu, atau mungkin aku hanya menunggu topeng yang lain jatuh. Saat itu Jumat sore ketika semuanya runtuh. Aku sedang di kantorku memeriksa permohonan untuk dana Citra ketika aku mendengar jeritan. Bukan jeritan kesakitan, melainkan kemarahan mutlak. Beraninya kamu? Suara Ibu Adria menembus dinding seperti rudal. Aku menjatuhkan kertas-kertas itu dan berlari ke kantornya. Bisumi sudah ada di sana bersama Galih dan 3 eksekutif yang tampak ingin menghilang ke lantai. Di tengah-tengah semuanya berdiri seorang pria berusia sekitar 30 pula. Setelan kusut, wajah pucat, gemetar terlihat jelas. Ibu Adria, saya hanya tidak ada. Ibu Adria berdiri di belakang mejanya. Tangannya bertumpu pada permukaan, mencondongkan tubuh ke depan seperti predator. Kamu kehilangan 45 miliar karena kesalahan perhitungan dasar. Sebuah kesalahan yang bahkan mahasiswa tahun pertama tidak akan lakukan. Itu masalah dengan perangkat lunak. Saya tidak peduli apakah itu perangkat lunak, ketidakmampuanmu, atau campur tangan ilahi. Hasilnya sama, 45 miliar. Aku mengenali suara itu. Nada itu adalah suara yang sama yang dia gunakan padaku di restoran. Dingin, kejam, dirancang untuk menghancurkan. Pria itu, Bayu, menurut kartu identitasnya, sudah berlinang air mata. Tolong Ibu Adria, saya punya 2 anak. Istri saya sedang hamil. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Seharusnya, kamu memikirkan itu sebelum begitu ceroboh dan bodoh. Dan itu dia, kata yang memotong seperti pisau. Penghinaan mutlak, dehumanisasi. Adria, suaraku keluar lebih keras dari yang kuinginkan. Semua orang menoleh menatapku. Para eksekutif dengan lega. Galih dengan sesuatu yang tampak seperti harapan putus asa. Bisumi dengan peringatan di matanya dan Ibu Adria. Ibu Adria menatapku dengan mata abu-abu yang telah kembali ke kedinginan biasanya. Rina, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini ada hubungannya denganku. Aku berjalan menuju tengah kantor, karena 3 minggu lalu Anda berlutut di lantai apartemen dan berjanji akan berbeda. Anda ingat? Ini berbeda. Ini bisnis. Begitukah? Aku mendekat, karena kedengarannya persis sama seperti cara Anda berbicara sebelumnya ketika Anda memecat Santi. Ketika Anda menghancurkan karier saya, ketika Anda membuat 2 pelayan menangis sebelum mengenal saya. Sebuah otot menegang di rahang Ibu Adria. Pria ini melakukan kesalahan yang merugikan miliaran. Dan itu hanya sebuah kesalahan. Aku menatap Bayu. Ini pertama kalinya kamu melakukan kesalahan seperti itu? Ya, jawabnya cepat. Saya sudah 5 tahun di perusahaan ini.
rekor saya tidak tercelah. Itu masalah dengan perangkat lunak proyeksi yang tidak ada yang mendeteksinya sampai. Cukup, Ibu Adria mengangkat tangan. Rina, keluar dari kantor ini. Sekarang. Tidak, keheningan yang menyusul begitu pekat sampai sakit untuk bernapas. Maaf, suara Ibu Adria sangat pelan. Saya bilang, tidak. Anda mempekerjakan saya secara khusus untuk ini. Untuk menghentikan Anda ketika Anda akan melakukan sesuatu yang dibenci Bapak Hadi. Nah, disinilah saya menghentikan Anda. Galih mendekat kemudian, berdiri di sampingku. Suaranya gemetar, tapi dia berbicara. Rina benar, Bu. Ini persis seperti yang dulu Anda lakukan, yang ayah benci. Ibu Adria menoleh ke putranya, dan sesuatu yang berbahaya berkilat di matanya. Kamu tidak berhak berbicara tentang apa yang ayahmu benci. Tidak. Dan kini air mata mengalir di mata Galih. Aku bersamanya setiap hari selama 6 bulan terakhirnya. Tahukah Anda apa yang dia katakan kepada saya 2 minggu sebelum meninggal? Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernapas. Dia bilang, Galih, ibumu adalah wanita paling berbelas kasih yang ku kenal saat kami menikah. Tapi kekuasaan mengubahnya, kesuksesan mengubahnya, dan aku begitu takut kehilangannya, sehingga aku tidak pernah menghentikannya. Itulah penyesalan terbesarku. Sebuah air mata mengalir di pipi Galih. Dia membuatku berjanji sesuatu. Dia membuatku berjanji bahwa aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama, bahwa aku tidak akan membiarkan ketakutan melumpuhkanku sementara kamu menjadi sesuatu yang tidak bisa dikenali. Galih, suara Ibu Adria telah melunak, tapi dia tidak berhenti. Aku punya mimpi buruk sepanjang hidupku, Bu. Mimpi buruk di mana aku menjadi seperti Anda, di mana aku memperlakukan orang seperti objek sekali pakai, di mana aku menghargai uang dan kekuasaan di atas kemanusiaan dasar. Dan setiap kali aku terbangun dari mimpi buruk itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berbeda. Dia menyeka air matanya dengan geram. Tapi, tahukah Anda apa yang paling menakutkan? Bahwa terkadang ketika saya di bawah tekanan saya mendengar suara Anda di kepala saya, menyuruh saya untuk bersikap keras, untuk tidak menunjukkan kelemahan, bahwa orang-orang yang membuat kesalahan tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dia menatap Bayu, dan saya harus melawan suara itu setiap hari. Keheningan yang menyusul dipatahkan oleh isakan. Tapi itu bukan dari Galih, itu dari Ibu Adria. Dia merosot ke kursinya, menutupi wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Apa yang kulakukan? Bisiknya. Apa yang sedang kulakukan? Aku mendekat perlahan ke mejanya. Para eksekutif telah keluar diam-diam. Hanya Galih, Bisumi, Bayu, dan aku yang tersisa. Adria, kataku dengan lembut. Perubahan itu tidak linier. Itu bukan keputusan tunggal yang Anda ambil dan selesai. Ini adalah pilihan yang harus Anda buat berulang kali, terutama ketika Anda stres, ketika Anda takut, ketika Anda merasa kehilangan kendali. Dia mengangkat kepala. Riasannya luntur. Dia tampak rentan, manusiawi. Saya begitu takut, dia mengakui. 45 miliar itu adalah tanggung jawab. Itu adalah kepercayaan yang rusak. Dan insting pertama saya adalah menghancurkan. Karena itulah yang saya tahu, cara melakukannya. Dia menoleh ke Bayu, yang masih berdiri di dekat pintu, lumpuh. Bayu, sudah berapa tahun kamu bekerja di sini? 5 tahun, Ibu. Dan dalam 5 tahun itu, berapa kali kamu melebihi ekspektasi? Saya rasa banyak. Evaluasi saya selalu sangat baik. Ibu Adria mengangguk perlahan, mengeluarkan foto Citra yang berbingkai dari mejanya. Dia menatapnya selama beberapa saat. 5 tahun keunggulan tidak seharusnya terhapus oleh satu kesalahan, terutama yang disebabkan oleh kegagalan perangkat lunak. Dia menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak dipecat, Bayu, tapi kamu akan bekerja dengan tim IT untuk memastikan masalah ini tidak terjadi lagi, dan kamu akan mengambil kursus verifikasi sistem. Perusahaan akan membayar untuk itu. Bayu tampak hampir pingsan karena lega. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Saya dan Bayu. Ibu Adria memotongnya. Saya minta maaf atas cara saya berbicara kepadamu. Atas memanggilmu bodoh. Itu tidak profesional dan itu tidak adil. Saya harap kamu bisa memaafkan saya. Kini Bayu menangis terbuka. Dia mengangguk berulang kali saat keluar dari kantor. Ketika pintu tertutup, Ibu Adria menatap Galih. Ayahmu benar tentang semuanya, dan kamu pantas mendapatkan ibu yang bukan protagonis mimpi burukmu. Galih melintasi kantor dan mengejutkan semua orang memeluk ibunya.
Dia membeku sejenak, lalu lengannya melingkari Galih, memeluknya seolah dia adalah anak kecilnya dulu. "Maafkan aku," gumam Ibu Adria di rambutnya. "Untuk semua tahun, untuk semua kali aku membuatmu merasa tidak cukup, karena menjadi alasan mengapa kamu punya mimpi buruk." "Anda bisa berbeda, Bu," kata Galih. "Anda baru saja membuktikannya. Teruslah memilihnya." Kemudian malam itu, Ibu Adria memanggilku ke kantornya. Dia sendirian menatap keluar jendela ke arah kota. "Saya pikir akan lebih mudah," katanya tanpa basa-basi. "Saya pikir begitu saya memutuskan untuk berubah, saya akan langsung berubah. Perubahan nyata adalah hal tersulit yang ada," kataku padanya. "Karena Anda melawan puluhan tahun pola, insting, mekanisme pertahanan. Saya hampir merusaknya hari ini, tapi Anda tidak. Itulah perbedaannya." Dia menoleh untuk menatapku dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya aku melihat sesuatu di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Harapan nyata. "Apakah kamu pikir Bapak Hadi akan bangga?" Aku memikirkan pria yang telah menghabiskan 40 tahun mencintai wanita yang rumit dan hancur ini, yang telah melihat transformasinya menjadi seseorang yang tidak dia kenali, yang telah meninggal menunggu dia menemukan jalannya kembali. "Saya rasa," kataku hati-hati, "dia akan bangga bahwa Anda mencobanya dan hanya itu yang bisa diminta siapapun." 6 bulan setelah malam itu di restoran Mutiara Hitam, aku berdiri di aula yang sama tempat semuanya dimulai. Tapi kali ini aku tidak mengenakan seragam marun usang. Aku mengenakan gaun biru navy yang Ibu Adria bersikeras membelikanku, dan aku tidak melayani meja, aku sedang dihormati. Aula itu penuh, lebih dari 200 orang, pengusaha, filantropis, keluarga yang telah dibantu oleh dana Citra Wijaya, reporter dari media terkemuka di negeri ini, dan di meja utama Ibu Adria Winata, Galih, dan Santi Wijaya bersama-sama. Jalan menuju momen ini tidak mudah. Sudah 6 bulan langkah maju dan kadang-kadang langkah mundur, kemenangan kecil dan kambuhan yang menyakitkan. Ibu Adria belajar, benar-benar belajar untuk melihat orang sebagai manusia alih-alih sumber daya, untuk merasa alih-alih menghitung, untuk menjadi rentan alih-alih tak terkalahkan. Tapi kami telah sampai entah bagaimana, melawan semua rintangan, kami telah sampai di sini. Rina Permata. Suara pembawa acara bergema di aula. "Silakan maju untuk menerima penghargaan Citra Wijaya untuk pembelaan martabat manusia." Kakiku gemetar saat aku berjalan menuju panggung. Tepuk tangan riuh, tapi yang membuatku menangis adalah melihat Santi berdiri, bertepuk tangan dengan air mata mengalir di wajahnya. Di sampingnya, Ibu Adria juga berdiri dengan ekspresi yang telah kupelajari untuk kukenali, bangga bercampur rasa terima kasih. Santilah yang memberiku penghargaan itu. Itu adalah patung kristal dengan gambar citra terukir, foto es krim yang telah ada di meja Ibu Adria selama berbulan-bulan. "Terima kasih," bisik Santi sambil memelukku, karena melihat apa yang semua orang putuskan untuk diabaikan karena tidak membiarkan kekuasaan menang. Ketika aku mengambil mikrofon, aku menatap ke arah penonton. Aku mengenali banyak wajah. Bisumi, yang telah memberiku peringatan pertama itu. Chef Budi dari restoran. Bayu, eksekutif yang hampir kehilangan pekerjaannya. Dr. Pramana dari rumah sakit. Dan di baris terakhir, hampir tersembunyi, manajer Anton dari Mutiara Hitam yang telah memecatku setengah tahun yang lalu. Saya tidak pantas menerima penghargaan ini. Aku memulai dan suaraku bergema di aula. Karena yang saya lakukan hanyalah sesuatu yang akan dilakukan oleh setiap orang yang layak. Mengucapkan kebenaran ketika diam lebih nyaman. Membela martabat ketika lebih mudah untuk berpaling. Aku berhenti sejenak mengatur pikiranku. Tapi jika penghargaan ini mewakili sesuatu, saya harap ini mewakili ini. Bahwa tidak ada dari kita yang di luar penebusan. Bahwa orang-orang yang tampak seperti monster seringkali hanyalah manusia yang kehilangan arah, dan bahwa terkadang yang mereka butuhkan hanyalah seseorang, siapapun, yang berani menunjukkan cermin kepada mereka. Aku menatap langsung ke Ibu Adria. 6 bulan yang lalu, saya bertemu seorang wanita yang ditakuti semua orang. Seorang wanita yang telah membangun kerajaan, tapi telah kehilangan kemanusiaannya dalam proses itu. Seorang wanita yang suaminya sendiri takut bahwa dia telah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikenali. Ibu Adria tidak berpaling. Matanya berkilauan. Tapi dia tetap menjaga ketenangan. Dan hari ini wanita itu ada di sini. Bukan karena dia sempurna, bukan karena dia telah menghapus semua kesalahannya, melainkan karena dia memilih setiap hari untuk menjadi berbeda, menjadi lebih baik, menjadi orang yang suaminya selalu tahu dia bisa menjadi.
Tepuk tangan dimulai perlahan, lalu tumbuh sampai memenuhi aula. Ibu Adria bangkit dan, mengejutkan saya, berjalan menuju panggung. Ini tidak direncanakan, ini tidak ada dalam program. Tapi ketika Ibu Adria Winata memutuskan untuk melakukan sesuatu, aturan tidak lagi penting. Dia berdiri di sampingku di panggung, mengambil mikrofon kedua, dan berbicara. Selamat malam semua. Saya tahu saya tidak dijadwalkan untuk berbicara sekarang. Tapi ada hal-hal yang perlu dikatakan. Suaranya tegas, tapi lembut. Sebagian besar dari Anda mengenal saya sebagai Ibu Adria Winata, pengusaha, miliarder, wanita yang membangun kerajaan dari nol. Yang tidak banyak orang tahu adalah berapa banyak yang saya hilangkan dalam proses itu. Dia menatap ke arah Galih, yang tersenyum padanya dengan dorongan. Saya kehilangan pernikahan saya, meskipun suami saya tidak pernah meninggalkan saya. Saya kehilangan hubungan dengan putra saya, meskipun dia tidak pernah berhenti mencintai saya. Saya kehilangan kemanusiaan saya, meskipun itu selalu ada, terkubur di bawah lapisan ambisi dan ketakutan. Suaranya sedikit pecah, dan saya hampir kehilangan kesempatan untuk menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh keluarga saya, seseorang yang saya sendiri bisa banggakan. Dia menoleh kepadaku. Rina menyelamatkan saya bukan dengan kata-kata manis atau pengertian lembut, melainkan dengan kebenaran brutal yang perlu saya dengar. Dia menunjukkan monster yang telah saya jadi. Dan kemudian, yang luar biasa, dia memberi saya kesempatan untuk menjadi sesuatu yang lebih. Kini air mata mengalir deras di wajahnya, tapi dia tidak menyekanya. Dana Citra Wijaya bukan hanya untuk membantu keluarga dengan biaya medis. Ini adalah janji saya, bahwa tidak ada ibu lain yang harus memilih antara bekerja dan menyelamatkan anaknya. Ini adalah pengakuan saya bahwa kekuasaan tanpa belas kasih hanyalah kekejaman yang menyamar sebagai kesuksesan. Dia berjalan ke tepi panggung, menatap langsung ke penonton. Dan saya ingin semua orang di sini tahu sesuatu. Jika Anda pernah bekerja untuk saya, dan saya memperlakukan Anda dengan kejam, jika saya memecat Anda tanpa belas kasihan, jika saya membuat Anda merasa kurang dari manusia, saya minta maaf. Dalam-dalam, tulus, sepenuhnya. Saya minta maaf. Keheningan di aula itu mutlak. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa mengubah masa depan. Dan itulah janji saya untuk kalian semua, untuk kota ini, untuk ribuan orang yang bekerja di perusahaan saya, bahwa setiap hari saya akan memilih untuk menjadi lebih baik, tidak sempurna, tapi lebih baik. Dia turun dari panggung dan berjalan langsung menuju Santi. Di depan 200 orang dia berlutut, Ibu Santi Wijaya, saya tidak pantas mendapatkan maaf Anda. Saya tidak akan pernah pantas, tapi saya ingin Anda tahu bahwa Citra tidak akan dilupakan. Namanya akan ada di setiap nyawa yang kami selamatkan, di setiap keluarga yang kami bantu, di setiap keputusan yang saya ambil, mengingatkan bahwa kebijakan tidak pernah lebih penting daripada orang. Santi juga menangis. Kini dia turun untuk berlutut di depan Ibu Adria, memegang tangannya. Anda tidak bisa mengembalikan putri saya, kata Santi, suaranya gemetar. Tapi Anda bisa memastikan kematiannya tidak sia-sia dan Anda melakukannya. Jadi ya Adria, saya memaafkan Anda, bukan karena Anda pantas mendapatkannya, melainkan karena Citra ingin saya melakukannya. Dia selalu memaafkan. Mereka berpelukan kemudian, dua wanita yang disatukan oleh tragedi, tetapi memilih untuk membangun sesuatu yang indah dari abu. Tidak ada mata yang kering di aula itu. Galih naik ke panggung setelah itu, suaranya serak karena emosi. Ayah saya, Bapak Hadi Winata, menghabiskan 40 tahun mencintai seorang wanita yang rumit. Dia mengajari saya bahwa cinta sejati tidak berarti meninggalkan orang ketika mereka sulit, itu berarti memegang cermin, agar mereka bisa melihat diri mereka sendiri. Dan jika mereka menolak untuk melihat, itu berarti memiliki keberanian untuk pergi. Dia menatap ibunya. Rina melakukan apa yang selalu ayah saya ingin saya lakukan, tapi saya terlalu takut. Dia memegang cermin dengan kokoh sampai ibu tidak punya pilihan selain melihat. Dan ayah, dimanapun Anda berada, saya ingin Anda tahu. Dia berhasil. Ibu menemukan jalannya kembali. Setelah upacara, saat aula perlahan-lahan kosong, aku mendapati diriku di balkon menatap kota. Lampu-lampu berkilauan seperti bintang-bintang di bumi. Di suatu tempat di luar sana ada keluarga yang tidur nyenyak karena Dana Citra telah membayar perawatan mereka. Ada karyawan yang pergi bekerja tanpa rasa takut karena bos mereka telah belajar bahwa kemanusiaan lebih penting daripada keuntungan. Pemandangan indah, bukan? Aku berbalik. Ibu Adria ada di sana dengan 2 gelas sampahnya. Memang, setujuku sambil mengambil segelas.
Bu Santi meminta saya untuk menjadi sponsor proyek berikutnya, kata Ibu Adria dengan lembut. Dia sedang menulis buku tentang citra, tentang kesedihan, tentang pengampunan. Dan saya bilang ya, dan saya akan menggunakan semua kontak saya untuk memastikan buku itu diterbitkan, agar sampai ke semua orang yang perlu mendengar bahwa rasa sakit tidak harus mendefinisikan Anda, bahwa Anda bisa memilih untuk membangun sesuatu yang indah, bahkan dari kehilangan yang paling menghancurkan. Kami minum dalam diam sejenak. Rina, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Apa? Mengapa Anda benar-benar melakukannya? Mengapa Anda mempertaruhkan segalanya? Pekerjaan Anda, masa depan Anda, keamanan Anda untuk menghadapi seorang wanita yang bisa menghancurkan Anda? Aku memikirkan malam itu di restoran, gelas yang pecah, keputusan untuk memilih martabat di atas keamanan. Karena, kataku akhirnya, saya sudah terlalu sering melihat bagaimana kekuasaan menghancurkan orang baik. Saya telah bekerja untuk bos yang memperlakukan karyawan seperti objek sekali pakai. Saya telah melihat rekan kerja menangis di kamar mandi karena seseorang dengan uang memutuskan bahwa perasaan mereka tidak penting. Aku menatap Ibu Adria langsung, dan saya lelah. Lelah menjadi tidak terlihat. Lelah bahwa orang-orang seperti saya harus menerima perlakuan buruk karena kami membutuhkan pekerjaan. Lelah dengan dunia di mana uang membeli hak untuk menjadi kejam. Jadi kamu memutuskan untuk mengubahnya. Saya memutuskan untuk mencobanya. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Sejujurnya, saya berharap dihancurkan. Ibu Adria tersenyum. Senyum nyata, hangat. Tahukah Anda, Bapak Hadi dulu mengatakan bahwa orang paling berani bukanlah mereka yang tidak takut. Mereka adalah orang yang takut, tapi tetap bertindak. Kamu adalah orang itu, Rina. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun, tapi mereka tidak melakukannya. Itulah intinya. Kebanyakan orang memilih keamanan, memilih keheningan, memilih untuk berpaling. Kamu memilih untuk menghadapi monster itu. Dia menoleh untuk menatapku sepenuhnya. Karena itu saya ingin menawarkan sesuatu kepada Anda. Bukan sebagai atasan Anda, tapi sebagai mitra Anda. Jantungku berpacu. Saya telah berpikir untuk memperluas dana citra, mengubahnya menjadi yayasan lengkap, yang tidak hanya membantu biaya medis, tetapi juga mengadvokasi perubahan kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan karyawan, dan tanggung jawab perusahaan. Dan saya butuh seseorang yang akan mengelolanya, seseorang yang mengerti bagaimana rasanya berada di sisi lain kekuasaan. Adria, saya tidak punya pengalaman. Anda memiliki sesuatu yang lebih baik dari pengalaman. Anda memiliki keyakinan, Anda memiliki keberanian, dan Anda memiliki kepercayaan dari orang-orang yang ingin kami bantu karena mereka tahu bahwa Anda adalah salah satu dari mereka. Dia mengulurkan tangannya. Bagaimana menurutmu, Rina? Apakah Anda ingin mengubah dunia bersama saya? Aku menatap tangannya yang terulur. 6 bulan yang lalu, wanita ini adalah musuhku, mimpi burukku, simbol dari segala sesuatu yang salah dengan kekuasaan dan hak istimewa. Sekarang dia adalah sesuatu yang berbeda. Tidak sempurna, tidak pernah sempurna, tapi mencoba, berusaha, memilih setiap hari untuk menjadi lebih baik. Aku memegang tangannya. Ya, tapi dengan satu syarat. Apa? Jika Anda pernah mulai menjadi Adria yang lama lagi, jika Anda mulai memperlakukan orang seperti objek, jika Anda melupakan mengapa kita melakukan ini, berjanji bahwa Anda akan mendengarkan ketika saya mengatakannya, bahwa Anda tidak akan memecat saya, bahwa Anda tidak akan membungkam saya. Ibu Adria menggenggam tanganku dengan erat. Saya berjanji atas nama Bapak Hadi, sebagai penghormatan kepada Citra. Saya berjanji. Malam itu, saat aku bersiap untuk pergi, Galih menemuiku di tempat parkir. Rina, tunggu. Aku berbalik. Dia terlihat lebih ringan entah bagaimana, seolah beban yang telah dia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Aku hanya ingin mengatakan terima kasih telah mengembalikan ibu saya kepada saya, karena telah mengajari saya bahwa keberanian tidak selalu datang dalam gestur besar. Terkadang datang hanya dengan mengatakan kebenaran ketika semua orang lain berbohong. Ayahmu akan bangga padamu, Galih, pada kalian berdua. Dia tersenyum. Senyum yang sangat mirip dengan senyum Ibu Adria ketika itu tulus. Aku tahu, dan aku kira akhirnya aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Saat aku mengemudi pulang malam itu di mobilku sendiri, kini bukan dengan transportasi umum, aku memikirkan semua yang telah berubah dalam 6 bulan. Aku telah memulai sebagai seorang pelayan anonim di restoran mewah, melayani orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihatku.
Aku telah berakhir sebagai direktur sebuah yayasan yang akan mengubah ribuan kehidupan. Aku telah mengenal Ibu Adriawinata sebagai monster. Kini aku mengenalnya sebagai seorang manusia rumit yang telah kehilangan arah, tapi telah menemukan keberanian untuk mencarinya lagi, dan aku telah belajar sesuatu yang fundamental, bahwa perubahan nyata adalah mungkin, tidak mudah, tidak cepat, tidak sempurna, tapi mungkin. Ketika orang bersedia menatap cermin, ketika mereka bersedia mengakui kesalahan mereka, ketika mereka bersedia memilih lagi dan lagi untuk menjadi lebih baik. Malam itu, sebelum tidur aku menerima pesan dari Ibu Adria. Bapak Hadi benar tentang segalanya, tapi terutama tentang ini. Orang yang tepat datang pada saat yang tepat Anda membutuhkannya. Terima kasih telah datang, Rina, telah bertahan, karena tidak menyerah pada saya ketika itu akan lebih mudah. Jawabku sederhana. Terima kasih telah bersedia berubah. Itulah yang tersulit dari semuanya. Dan saat aku menutup mata, aku memikirkan Citra Wijaya, seorang anak yang tidak pernah kukenal, tapi telah mengubah segalanya, yang senyumnya di foto es krim itu, akan selalu kuingat bahwa di balik setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap tindakan ada kehidupan nyata, orang nyata yang pantas untuk dilihat, dihargai, diperlakukan dengan martabat. Dan jika seorang pelayan dan seorang miliarder bisa belajar pelajaran itu bersama, maka mungkin, hanya mungkin dunia juga bisa.